Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @yoid_sijelek. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Akibat membawa cewek datang bulan naik ke gunung. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita ini terjadi waktu saya diklat organisasi pecinta alam pas SMA. Waktu itu saya masih kelas 10 dan lagi penerimaan anggota baru di organisasi itu. Jadi sistem diklatnya itu kayak napak tilas. Buat kalian yang nggak tahu apa itu napak tilas itu kayak semacam kita dikasih tantangan buat ngelakuin sesuatu. Biasanya kayak ngomong sama orang gila, ke mall pakai baju sobek-sobek, gitu-gitu deh. Nah, waktu itu saya napak tilasnya jalan dari sekolah saya ke Gunung Papandayan. Kita dibagi beberapa kelompok. Satu kelompok kalau nggak salah isinya 5-7 orang dengan satu orang pemimpin kelompok. Kita jalan cuma dikasih bekal Rp20.000 per orang. Tapi ketika sampai di base camp Papandayan, kita harus megang uang Rp100.000 per orang, gimana pun caranya. Nah, berhubung kelompok saya ini teman saya semua, saya gampang ngaturnya. Saya start dari sekolah saya sekitar jam 7 pagi. Saya jalan ke jalan raya buat nyari tebengan ke arah Bogor buat menghemat keuangan kita. Kita dikasih waktu sekitar 2 hari buat nyari duit Rp100.000. Untungnya ada satu mobil pick up yang kebetulan lagi ngarah ke Garut dan ngebolehin kita buat numpang. Tanpa pikir panjang lagi, kita semua numpang di mobil itu. Perjalanan kita habisin dengan istirahat karena nantinya kita harus berusaha nyari duit Rp100.000 itu. Kelompok saya 7 orang termasuk saya. Isinya itu 4 cowok, 3 cewek. Sekitar 4-5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di kota Garut. Saya bilang sama si supir buat nurunin kita di pasar. Saya lupa nama pasarnya. Di pasar ini nantinya kita berusaha nyari uang. 2 orang teman saya, cewek sama cowok, milih nyari uang dengan ngamen di angkot. Saya sama 2 orang teman saya jadi kuli panggul di pasar itu. Dan 3 teman saya, 1 cowok 2 cewek, nyari uang dengan jadi pelayan di salah satu Ampera yang lumayan rame. Sumpah, pekerjaan jadi kuli panggul di pasar itu luar biasa berat. Dari siang sampai malam, saya kerja ngangkat barang ke toko, cuma dikasih upah Rp35.000 per orang. Gila kan? Tapi teman saya yang ngamen itu lumayan juga dapatnya. Karena udah malam dan badan kita udah capek semua, kita mutusin buat lanjut kerja besoknya saja. Kita semua makan dulu di Ampera, tempat teman saya kerja. Habis itu kita semua nyari masjid buat istirahat. Setelah subuh dan bersih-bersih, kita semua siap-siap buat langsung menuju pasar tadi buat nyari sisaan uang yang harus kita bawa ke base camp besok harinya. Jam 5 subuh, pasar ini udah lumayan ramai ternyata. Saya ngelihat ini sebagai peluang, langsung nawarin bantuan. Saya kerja lagi sama teman saya kayak kemarin. Angkat-angkat barang, istirahat pas duhur, lanjut sampai malam. Kali ini upah saya lumayan banyak, walaupun tetap nggak manusiawi, sekitar Rp150.000. Jadi total saya megang uang Rp205.000. Masih ada Rp105.000 saya pakai buat foya-foya sebelum diklat. Besoknya uang saya masih sisa Rp140.000 plus beberapa gitu lupa. Akhirnya saya pakai buat naik angkutan yang arah ke depan base camp. Sekitar jam 10 pagi kita akhirnya sampai ke depan base camp. Saya pikir kita kelompok pertama yang datang, soalnya di sana cuma ada senior yang tetap dengan muka sok.
sama beberapa alumni yang langsung ngebarisin kita. Ternyata kita nggak dikasih waktu istirahat. Kelompok sebelum kita sudah start jalan duluan. Duit 100.000 yang kita cari susah payah itu ditukar sama barang kelompok. 3 kompas, 3 pisau lipat, sama 2 korek api. Sama dia juga ngasih beberapa peraturan yang nggak boleh kita lakuin. Peraturan yang paling saya ingat adalah saya nggak boleh bawa barang lain selain barang yang dikasih sama senior. Saya juga harus masuk hutan, nggak boleh lewat jalan setapak atau jalur pendakian. Jadi intinya mereka nyuruh kita buat survival. Sebenarnya perjalanan tanpa carrier ini enteng karena nggak bawa beban sama sekali. Tapi kalau nggak lewat jalur pendakian itu, ya bikin ribet karena kita harus pintar-pintar biar nggak nyasar. Karena kita nggak lewat jalur resmi, jadi kita nggak ketemu orang sama sekali di jalur ini. Jalur yang kita lewatin mayoritas berbatu, dan karena emang nggak resmi, jadinya curam banget. Tenang, saya udah dapet izin buat melakukan survival, jadi nggak melanggar aturan. Selama perjalanan ini, cuma benda itu aja yang saya bawa, tanpa HP, tanpa makanan dan minuman. Kenapa dikasih pisau sama korek? Buat masak bahan makanan apapun yang kita temuin di sana dan masak air. Tapi karena saya bawa cewek yang nggak mungkin saya kasih kadal atau bekicot. Akhirnya pas nyampe di sungai sumber air, saya melakukan pekerjaan yang sangat membosankan, memancing. Sekitar jam 1 siang, dengan peralatan seadanya, kita mencoba keberuntungan kita mancing buat makan siang. Kita dapat 3 ikan sama 2 udang, hasil mancing kita tadi buat dimakan 7 orang dan harus cukup. Ya, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah perjalanan. Entah kenapa, makanan yang kita dapetin itu cukup buat ganjel lapar kita. Mungkin karena bersyukur kali ya. Setelah makan, kita rehat sebentar buat nurunin makanan. Tiba-tiba teman saya yang cewek ngeluh sakit. Saya nggak ngerti dia sakit apaan. Terus dia izin mau ke semak-semak, diantar sama teman saya yang cewek juga. Saya pikir dia alergi makanan laut awalnya. Pas balik lagi ke kita, saya tanyalah dia sakit apaan, dan enggak dijawab. Dia bilang cuma rada capek aja. Tapi kok semak-semak? Ya udahlah, saya positive thinking aja, mungkin bener kecapean. Kita lanjut jalan lagi, nembus belantara sunyi yang sangat-sangat menguras tenaga. Saya nggak tahu kita udah nyampe mana. Pokoknya kita cuma ngikutin arah matahari dan harus sudah sampai shelter sebelum malam biar nggak nyasar. Sekitar jam 5:30 kita sampai di daerah hutan mati atau kawah mati. Konon katanya daerah ini rawan banget longsor. Makanya kita harus hati-hati banget di sini, nggak boleh lewatin batas aman yang sudah ditentukan. Hutan mati ini jelas udah nggak ada pohonnya. Tumbuhan yang ada di sini sudah mati semua karena letusan Gunung Papandayan tahun berapa gitu saya lupa. Akhirnya kita melipir ke selatan buat sampai ke checkpoint kita, Tegal Alun. Jalur ke Tegal Alun ini ketutup rapat banget dan gak ada jalan setapak buat sampai ke sana. Pada waktu itu, jalurnya juga curam banget, bikin paha lumayan amsyok. Sebelum akhirnya kita disambut sama ladang Edelweiss yang luas. Nah, ladang itulah yang dinamakan Tegal Alun. Di sana kita udah ditunggu sama beberapa senior dan alumni, tetap dengan tampang yang ngeselin. Sama beberapa kelompok yang kebetulan udah nyampe duluan sebelum kita. Kita disuruh duduk dan dikasih makan sama mereka. Setelah makan sekitar jam 9 malam, salah satu alumni ada yang maju buat ngasih materi ke kita sama sharing-sharing pengalaman dia. Menyenangkan sih acara ini. Jam 11-an kita dikasih waktu 3 jam buat tidur sebelum lanjut materi lagi tengah malam nanti. Pas saya tidur, saya mimpi lagi ada di tengah hutan gelap dan berkabut. Gak ada orang sama sekali di sana. Cuma ada suara-suara aneh dan suara binatang liar. Tiba-tiba di mimpi saya dengar sesuatu atau seseorang datang mendekat ke saya dari belakang cepet banget. Saya dengar jelas suara itu semakin dekat. Semakin dekat. Tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara.
Wah, yang kenceng banget. Saya kaget, langsung bangun dari tidur saya. Pas saya buka mata, napas saya nggak beraturan. Saya kaget. Kaki saya keangkat secara alami setinggi 1 meter. Bukan, saya nggak mungkin ngangkat kaki pas lagi tidur, dan saya emang nggak nyandarin kaki di barang apapun. Saya ngerasa kaki saya ada yang ngangkat. Ada tangan yang pegang kaki saya. Entah kenapa pandangan saya tertuju sama sebuah pohon yang jaraknya 5 meter dari tenda saya. Karena pas itu, saya pakai tenda peleton yang buat orang ngungsi. Saya bisa lihat jelas sekeliling saya. Saya kayak ngelihat siluet orang lagi ngeliatin tenda saya. Saya pikir awalnya itu monyet, tapi enggak coy. Tatapan dia ke saya itu beda. Enggak kayak hewan liatin manusia, tapi kayak manusia liatin manusia. Kalian pernah gak sih pas bangun tidur dan ngerasa ada yang lain, langsung fokus ke satu titik tergelap kamar kalian, dan kalian ngerasa ada sesuatu atau seseorang yang lagi liatin kalian tidur? Nah, kayak gitu kurang lebih rasanya. Siluet itu tiba-tiba buang muka dan jalan pelan ke arah tenda tempat temen cewek saya. Siluet itu tinggi gede, pakai jubah putih dan bawa tongkat. Dia jalan pelan ke arah tenda cewek-cewek. Dalam hati saya pengen teriak buat bangunin semua orang, tapi gak bisa. Tubuh saya kayak ketahan sama seseorang yang lagi nahan kaki saya. Saya mulai berontak, berusaha sadarin diri yang udah mulai ngaco sambil merem. Tiba-tiba saya dengar suara sirine, tanda waktunya untuk bangun. Saya buka mata dan ngerasa kayak baru bangun tidur. Saya lihat sekeliling udah rame banget senior pada bacot. Saya langsung aja buang pikiran saya tadi dan siap-siap karena cuma dikasih waktu 10 menit. Kita dibarisin lagi kayak tadi buat dikerjain. Mula-mula ada senior datang ke depan saya, nanya nama saya siapa. Saya jawab pelan kan. Terus saya digambar kenceng banget, bangsat. Kaget dong, saya langsung melotot. Digambar lagi saya. Dia bilang, jawab yang keras, pakai nada tinggi. Saya jawablah teriak. Digambar lagi, katanya kamu bentak saya. Emang senior selalu benar. Gak lama setelah peristiwa gambar-gambaran itu, salah satu senior saya ada yang teriak. Katanya ada satu di antara teman saya ada yang kesurupan. Kesurupannya gak tanggung-tanggung, ketawanya mirip banget sama kuntilanak. Saya ngelihat dia udah berantakan parah sih, kayak kepanasan gitu. Akhirnya salah satu senior ada yang bacain Yasin, tapi gak mempan. Si setan malah teriak, baca aja yang kencang, sambil ketawa. Gak lama setelah si setan bentak-bentak, satu persatu teman saya pada kesurupan, sampai total ada 30-an orang yang kesurupan, termasuk senior dan semuanya cewek. Suasana yang tadinya dingin berubah jadi panas, panas banget. Salah satu setan ada yang ngomong, berisik, pengganggu, mau sampai jam berapa begini terus, sambil menangis. Mereka, orang-orang yang kesurupan, mulai ngancurin tenda dan teriak-teriak. Kayaknya sih karena ulah senior kita yang main bentak aja tadi. Akhirnya kita semua cuma bisa nenangin dan ngumpulin mereka satu-satu biar gak ada yang hilang atau diculik sama mereka. 2 jam kita nenangin mereka, gak ada yang sanggup. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Satu persatu dari teman kita mulai sadar kembali. Kebanyakan dari mereka yang sadar itu langsung muntah dan ngeluh pusing. Kita yang cowok-cowok yang gak kesurupan akhirnya bantu bopong mereka masuk ke tenda yang udah diberdiriin lagi. Beberapa ada yang masak air buat angetin badan orang yang tadi kesurupan. Emang dah, teh anget obat dari segala penyakit. Jam 5:30 semuanya udah sadar dan normal kembali. Semuanya dikumpulin jadi satu buat berdoa sama-sama dan minta maaf karena udah bentak-bentak tadi. Nggak ada lagi senioritas di situ. Semuanya udah kapok buat bentak-bentak di sana. Setelah semuanya maaf-maafan, tiba-tiba teman saya yang ngeluh sakit pas di jalur tadi kesurupan lagi.
Senior saya langsung melarang teman-teman cewek yang lain buat mendekat ke dia karena khawatir nanti kejadian lagi kayak semalam. Jadi yang nanganin anak cowok doang. Pas lagi nanganin si cewek ini, salah satu senior saya kayak nyium bau amis banget. Pas ditelusuri, ternyata baunya dari bekas, softtek si cewek yang dibuang sembarangan tanpa dicuci dulu. Asli, ini orang jorok banget. Teman-teman cewek saya langsung bawa itu sampah softtek buat dicuci dan dikumpulin. Beberapa ada yang nangis. Senior cewek saya ngecek temen cewek saya satu persatu buat lihat siapa lagi yang lagi datang bulan waktu itu. Total ada 3 cewek, termasuk yang kesurupan tadi. Tapi bedanya, 2 cewek yang lain itu bersih. Dia nggak buang sembarangan bekasnya. Karena pas itu saya ketua kelompoknya, saya dipanggil tuh sama couple buat ditanya-tanya tetap dengan nada keras dan gamparan. Sial banget lah saya pas itu. Saya udah jelasin kalau dia nggak tahu apa-apa kalau dia lagi dapet pas itu. Dia cuma ngeluh sakit dan nggak mau ngaku ke saya kalau dia lagi dapet. Tetap aja saya disalahin karena saya miss dan nggak tanggung jawab sama kelompok saya. Saya dibilang penyebab dari kesurupan masal itu. Bajingan. Ya udah, saya ngalah aja. Saya ngaku salah, nggak perhatian sama kelompok saya. Saya minta maaf sama semuanya karena kekacauan yang katanya penyebabnya saya. Karena keadaan yang gak memungkinkan, napak tilas yang harusnya dilaksanakan seminggu harus berhenti di hari keempat. Semuanya gak ada yang mau nanggung resiko banyak. Kita semua mutusin buat pulang aja. Pas saya lagi rubuhin tenda, saya kayak ngelihat siluet lagi, persis kayak di mimpi saya di pohon itu juga. Tapi kali ini bukan satu orang. Banyak banget saya lihat, lagi mandangin kita lama banget. Pas saya mau turun, mereka udah hilang dimakan kabut. Pas perjalanan turun, gak ada kejadian apa-apa alhamdulillah. Semenjak itu saya gak pernah mau ngajak cewek buat mendaki, kecuali kalau bukan jadwalnya. Dia harus yakinin saya dulu kalau jadwalnya masih lama atau udah lewat, baru saya berani bawa dia. Itu sih pengalaman absurd saya pas bawa cewek lagi dapet ke gunung. Intinya, jangan pernah ngambil resiko. Kalau emang dia dapat pas lagi di jalur, harus langsung dibawa turun, biar nggak ada kejadian aneh yang nggak ingin kita alami. Pesan moralnya jangan jorok. Mereka suka sama orang jorok dan kekotoran. Udah itu aja. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.